Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saat Subong pergi berbelanja, Tuan Oh sibuk mengerjakan proyeknya dan tiba-tiba layar komputernya mengeluarkan sinar yang terang. Lalu terdengar suara, "Akhirnya kau memenuhi janjimu." Tuan Oh ketakutan. "Apa ini wajahku?" tanya Tuan Han si pembunuh. Tuan Oh yang ketakutan berjalan mundur. Tiba-tiba, Tuan Han keluar dari komputer dan mencengkram Tuan Oh. "Kau sudah memenuhi janjimu, tetapi kau mencoba membunuhku. Itu adalah sebuah pengkhianatan. Kau adalah diriku, jadi kau harus menuruti apa kataku." Lalu Tuan Han pun menarik wajah Tuan Oh ke dalam komputer. Subong pulang dan memanggil Tuan Oh. Ia pun berteriak dan pingsan saat melihat wajah Tuan Oh. Tuan Han memanggil Tuan Oh dan menyuruhnya duduk. Tuan Han meminta Tuan Oh untuk menggambar pistol dan peluru. Tiba-tiba pistol dan peluru itu sudah ada di atas meja. Seorang dokter melihat Yeonju. Karena tidak merasa mengenalnya, ia pun bertanya, "Siapa kau?" Yeonju langsung buru-buru pergi. Dokter itu curiga dan mengikutinya. Yeonju bersembunyi dan dokter itu pun tidak bisa menemukannya. Yeonju duduk di atap gedung, Kang Chul juga pergi ke atap. Yeonju terus melihat ke arah Kang Chul. Ia pun bertanya, "Kenapa kau terus menatapku seperti itu?" Yeonju menjawab, "Karena kau mirip seseorang." "Siapa?" tanya Kang Chul. Yeonju pun menjawab, "Suamiku." Ponsel Kang Chul berbunyi dan dia turun. Yeonju hanya bisa menatap Kang Chul yang tidak mengingatnya. Paginya, Yeonju terbangun dan bingung karena masih berada di dunia webtoon. Seorang dokter melihat Yeonju dan bertanya, "Siapa kau?" Yeonju pun kabur. Di depan rumah sakit, Yeonju bingung karena tidak tahu harus kemana dan dia lapar. Ia melihat Sohee yang baru turun dari mobil dan langsung pergi ke rumah Sohee. Yeonju langsung memasak mie instan. Yeonju merasa bajunya bau. Ia pun pergi ke kamar Sohee dan meminjam bajunya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang. Yeonju pun langsung bersembunyi. Kang Chul masuk untuk mengambil sesuatu. Lalu ia melihat kompor yang masih menyala dan merasa curiga. Ia pun menendang pintu kamar dan menemukan Yeonju. Yeonju yang ketahuan hanya bisa pasrah. Kang Chul pun mengirimkan foto Yeonju ke Sohee dan bertanya, "Apa kau mengenalnya?" Sohee bingung dan bertanya siapa dia. Kang Chul pun bertanya, dari mana Yeonju tahu password rumah Sohee dan apa yang dia lakukan. Yeonju pun menjawab kalau dia lapar. "Aku belum makan selama 3 hari," kata Yeonju. Kang Chul tidak percaya. "Lalu kenapa kau ke sini bukannya membeli makanan?" Yeonju menjawab, "Itu karena aku tidak punya uang sama sekali." Kang Chul tidak percaya karena ia tahu Yeonju seorang dokter. Yeonju menjawab kalau dia bukan dokter di rumah sakit itu. Kang Chul menyuruh pengawalnya untuk memanggil polisi. Yeonju menjawab tak masalah. Karena di penjara, dia akan diberi makan dan tempat tidur. Kang Chul kebingungan dengan reaksi Yeonju. Yeonju berkata, "Tapi sebelum mereka datang, bisakah aku makan mie dulu? Aku benar-benar lapar." Kang Chul pun memasak mie itu untuk Yeonju. Yeonju memakannya sambil kesakitan karena luka di bibirnya. Kang Chul pun pergi mengambilkan salep dan mengoleskannya. "Kau tidak perlu melakukan itu," kata Yeonju. "Diamlah," kata Kang Chul sambil mengoleskan salepnya. Yeonju pun marah. "Aku bilang hentikan. Kenapa kau menyentuhku? Kenapa kau membuatku sedih? Aku mencoba yang terbaik untuk tidak mengharap kepadamu. Aku bahkan tidur di tempat terbuka. Aku mencuri. Aku bahkan tidak meminta uangmu. Aku ingin menjauh darimu. Lalu kenapa kau datang dan bersikap baik?" Kang Chul kebingungan melihat Yeonju. Ini memang cincin pernikahan dan dia sudah menikah. Tetapi dia tidak punya suami, bahkan tidak punya siapapun untuk dimintai pertolongan. Dia tidak mati, kita pun belum bercerai, tetapi dia hilang begitu saja. Dia bahkan belum pernah mengatakan kalau dia mencintaiku. Dia seharusnya memiliki akhir yang bahagia. Karena itu, aku ingin melupakannya. Tetapi bukan itu yang terjadi. Aku merasa sia-sia. Dia bahkan tidak mengenaliku. Tangis Sunju. "Aku tidak tahu apa yang kulakukan di sini. Aku ingin pulang. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku bahkan tidak punya uang atau mengenal siapapun di sini." Kang Chul tidak mengerti dengan yang diucapkan Yeonju.
Kang Kul tidak jadi melaporkan Yunju dan membawa Yunju bersamanya. Han Chulao diminta untuk mundur oleh atasannya karena pelaku itu sendiri sudah mengakui kejahatannya. Di mobil tiba-tiba ada seseorang yang menelponnya. Ternyata itu adalah Tuan Han. Ia ingin membantu Han Chulao karena ia tahu banyak soal Kang Kul. Di rumahnya, Tuan Han meminta Tuan Oh untuk menggambarkan bukti saat Kang Chul bertengkar dengan ayahnya. Kang Chul pergi ke rumah sakit dan menemui Hyun Suk. Hyun Suk bercerita kalau ia sudah mendapatkan bukti rekaman suara. Ia pun meminta Kang Chul mendengarkannya. Terdengar suara Kang Chul yang marah dengan ayahnya. Ayahnya pun memarahinya karena ia sedang mabuk. Lalu ibunya meminta mereka berdua agar tidak bertengkar. Lalu Tuan Kang mengusir Kang Chul. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Kang Chul bingung. Apa ini? Hyun Suk berkata, aku sudah sangat mempercayaimu. Ini pasti direkayasa, jawab Kang Kul. Aku masih ingat suara orang tuamu. Bagaimana bisa suara orang yang sudah meninggal bisa direkayasa? Ucap Hyun Suk. Apa kau mencurigai? Kutanya Kang Chul. Lalu tiba-tiba Hyun Suk tertembak entah dari mana. Kang Chul pun kebingungan. Tiba-tiba ada pistol di tangan Kang Chul. Istri Hyun Suk yang mendengar suara tembakan langsung masuk. Ia terkejut, Kang Chul pergi dari kamar dan pergi, polisi pun langsung mencarinya. Polisi sempat menembaknya, tetapi Kang Chul tetap lari. Sesampainya di depan rumah sakit, dia langsung membawa pergi mobilnya. Yeonju yang ada di mobil bingung dan bertanya apa yang terjadi. Ia melihat Kang Chul berdarah dan bertanya, apa kau terluka? Lalu ia menawarkan agar dia yang mengemudi. Yeonju meminta dompet Kang Chul untuk membeli obat di apotik. Yeonju pun langsung membelinya. Di sana ia melihat berita kalau Kang Chul telah membunuh Hyun Suk dan sekarang sedang melarikan diri. Yeonju kaget mendengarnya. Yeonju membawa Kang Chul ke hotel dan mengobati lukanya. Yeonju sadar ada yang tidak beres. Dia akan membantu Kang Chul dan mencari tahu apa yang terjadi. Jadi dia harus pergi dan meminta Kang Chul untuk tetap di sini dan menunggunya. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, kata Kang Chul bingung. Aku hanya menginginkan akhir yang bahagia untukmu. Perpisahan kita seharusnya menghasilkan sesuatu? Kang Chul bertanya, siapa kau sebenarnya? Yeonju perlahan mendekat dan mencium Kang Chul. Lalu muncul tulisan bersambung. Yeonju pun pergi ke kamar mandi dan langsung kembali ke dunia nyata. Kang Chul kebingungan karena tiba-tiba ia meneteskan air mata.